Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Weton Rabu ya dimanapun Anda berada. Ajar materi kali ini tentang pentingnya ya kita itu melatih komunikasi batin. Ya. Pentingnya kita itu melatih batin kita, komunikasi batin kita. Teman-teman Weton Rabu ya. Komunikasi batin ini penting ya. Karena ketika kita ini mau berkomunikasi batin ya. Ini hidup kita ini akan penuh dengan petunjuk gitu loh ya. Karena seseorang yang mampu membaca batinnya itu biasanya akan mampu mengenal dirinya gitu. Man arafan nafsahu faqad rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Kalau kita ini kebanyakan ya teman-teman Weton Rabu melihat sesuatu ini hanya berdasarkan logika ya, maka kita akan terjebak dengan logika, akan mendewakan akal kita seolah akal kita ini pinter ya. Jangan seperti itu ya. Akhirnya akan menjadi Fir'aun ya, tahu Fir'aun ya, mendewakan akal. Nah, ini adalah sesuatu kemunduran gitu ya. Padahal di dalam diri kita ini dikaruniai yang namanya batin. Nah, batin ini sangat luar biasa. Ada yang namanya itu kekuatan pikiran. Ya, kekuatan akal ya, hukum law of attraction. Ketika kita pikirkan pasti kejadian. Kan seperti itu toh. Lah batin ini jauh lebih jos mana gitu ya. Karena di dalam batin ini energinya itu sambung dengan Sang Maha Pencipta gitu. Ya, lalu akal ini kan karbu gitu. Beda dengan batin. Ya. Tapi ya gitu, di dalam batin kita ini juga banyak makhluk-makhluknya gitu ya. Makhluk-makhluk yang berada di dalam frekuensi batin gitu ya. Seperti makhluk halus, jin, kodam, ya sedulur papat. Itu semuanya frekuensinya di dalam frekuensi energi. Ya sebenarnya semua makhluk memiliki ini gitu ya. Tumbuhan juga memiliki frekuensi energi. Matahari, bintang, rembulan, tumbuh-tumbuhan, hewan, semua memiliki energi batin, memiliki frekuensi energi. Nah, makanya ketika seseorang ini bisa selaras dengan energi batinnya, maka mata batinnya akan terbuka. Lah kalau sudah mata batinnya terbuka, maka tidak ada sesuatu yang rahasia. Artinya apa? Lah demit ya bisa Anda lihat. Masa depan juga Anda akan bisa lihat. Ya, kenapa kok bisa seperti itu? Karena kita ini sudah selaras gitu loh ya. Misalkan ya saat ini kemarin ya ada gempa misalkan. Ya, kita akan tahu ada apa di balik gempa tadi. Itu kita akan tahu. Banjir di mana itu di mana itu banjir itu? Di Demak ya. Atau di Gerobokan. Kita akan tahu. Bukan dari banjirnya, tapi dari pancaran energi di tempat itu. Nah, semua itu dari mana? Dari batin kita. Batin kita itu tidak terbatas waktu gitu ya, tidak terbatas ruang dan waktu. Misalkan Anda punya saudara ya, yang akrab dengan diri Anda atau pasangan dengan pasangan Anda gitu. Ya, dia melakukan kesalahan, dia bekerja di luar negeri misalnya. Ya, kalau batin Anda ini terasa, ya tajam, terasa nanti dia melakukan perbuatan jahat. Alam itu akan memberikan informasi. Suasana alam ini akan memberikan informasi. Dan itu tidak ada batasannya. Beda ketika kita menggunakan akal. Batasannya apa? Kemampuan diri kita. Batasannya adalah pengetahuan kita. Kalau kita sekolahnya ya tidak tinggi, pengalamannya tidak banyak misalkan. Ya kemampuan ya sebatas itu. Ya, masih ada batasnya. Walaupun katakanlah pengetahuannya tinggi, sekolahnya tinggi, tetap masih ada batasannya. Kalau kita menggunakan dimensi
pikiran. Tapi kalau kita menggunakan dimensi batin, itu tidak ada batasnya. Karena apa? Langsung sumbernya dari Sang Maha Kuasa. Nah inilah pentingnya ya teman-teman weton Rabu untuk melatih kekuatan batin, untuk melatih komunikasi batin. Biasakan Anda bicara dengan batin Anda. Ya, di dalam batin Anda ini ada makhluk halus, ada kodam, ada sedulur papat. Ya, belajarlah untuk mendeteksi ya, mana yang makhluk halus, mana yang kodam, mana yang sedulur papat. Supaya apa? Supaya Anda tidak mudah tertipu, supaya Anda tidak mudah disesatkan ya, supaya Anda terbiasa komunikasi dengan sisi-sisi gaib, kegaiban yang ada di dalam diri Anda. Oh, ini akan sangat membantu sekali ya. Jangan Anda lakukan ketika Anda ini hanya masalah doa. Biasanya orang itu ya, orang itu ketika komunikasi dengan batin itu ketika masalah ya. Ketika sudah tidak ada tempat untuk curhat, maka dia itu akan ngomong dewe. Biasanya kan seperti itu. Itu komunikasi batin. Ya, ketika seseorang melatih komunikasi batin, ya pasti akan sangat luar biasa. Ya, sama ya, komunikasi batin. Kita ngomong dengan makhluk halus, kita ngomong dengan kodam, kita ngomong dengan sedulur papat, sama ya. Dari batin ya, kita ngomongnya itu menggunakan bahasa batin. Kita menerjemahkan juga bahasa batin. Kita ngomong bahasa batin, kita menangkap omongan kodam, makhluk halus, sedulur papat. Mereka pun juga menggunakan bahasa energi yang ditangkap oleh batin. Ya, prosesnya ya kita olah rasa, peka suasana alam itu harus Anda kuasai. Ya, tak kasih contoh teman-teman. Ya, misalkan ini ada makhluk halus ini Anda ngomong ya, bicara dengan makhluk halus ini, itu menggunakan batin, bukan menggunakan lidah, bibir, bukan, menggunakan batin. Ya, menggunakan batin. Dia tidak bisa ngomong, dia hanya mengeluarkan energi untuk menjawab batin Anda tadi. Batin Anda lah yang menerjemahkan omongan ini, dan itu bisa ya. Karena batin itu sifatnya universal ya. Sama hanya orang senang gitu ya. Orang senang mulai dari Afrika ya sampai Amerika ya pasti senang itu podo ae, rasane seneng podo ae. Sama halnya dengan rasane manis ya. Dari Banyuwangi sampai Ngawi rasane manis, rasane legi ya podo ae. Ya legi ya legi. Nggak mungkin lagi di Banyuwangi, pahit di Ngawi, nggak mungkin. Ya pasti sama lah, seperti itu. Nah, semua ini dilatih dengan bahasa batin. Bahasa batin ini bahasa universal. Ya, ketika Anda ini melatihnya setiap hari, maka Anda akan bisa merasakan, membaca bahasa batin dari semua makhluk yang ada di alam semesta. Oh, ini sangat luar biasa. Demikian saudaraku Rabu ya, yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.